Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas 10 PS1. Anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Asep Prasetyo, nomor absen 1. Saya Muhammad Khalil Habib Syafiqa, absen 14. Saya Vivin Santia, absen 34. Saya Rida Amanda, absen 28. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tugas produk kami, yaitu materi seisme, yaitu sebagai berikut. Tahukah Anda? Pengertian gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran kulit bumi secara tiba-tiba dalam waktu relatif singkat yang disebabkan oleh tenaga dari dalam bumi atau endogen dan dapat dirasakan sampai permukaan bumi. Gempa bumi diukur dengan alat yang disebut seismometer dan hasilnya disebut seismograf. Proses terjadinya gempa bumi. Gempa bumi atau seisme terjadi akibat getaran dari bagian dalam bumi yang menjalar ke permukaan bumi dan menyebar ke berbagai arah. Patahan lempeng akibat pertemuan dua lempeng, yaitu lempeng benua dan samudra, menyebabkan getaran hingga gempa bumi. Jika patahan terjadi di atas permukaan laut, dapat menyebabkan tsunami. Gelombang gempa. Gelombang gempa dibagi menjadi dua macam. Satu, body wave, atau gelombang gempa yang merambat di dalam bumi. Body wave dibagi menjadi dua gelombang. Satu, gelombang primer. Gerakan partikel gelombang primer searah dengan arah rambatannya. Kecepatannya mulai dari 7 sampai 14 km per detik. Gelombang primer adalah salah satu dari dua jenis gelombang seismik. Sering juga disebut gelombang tanah. Gelombang primer adalah gelombang yang ditimbulkan oleh gempa bumi dan terekam oleh seismometer. 2. Gelombang sekunder. Gerakan partikel gelombang sekunder tegak lurus dengan arah rambatannya. Gelombang sekunder merupakan gelombang transversal atau shear. Gerakan partikelnya terletak pada suatu bidang yang tegak lurus dengan arah penjalarannya. Gelombang ini hanya dapat menjalar melalui medium padat karena medium cair dan gas tidak punya daya elastisitas untuk kembali ke bentuk asal. Gelombang sekunder terdiri dari dua komponen, yaitu komponen SH dengan gerakan partikel horizontal dan gelombang SV dengan gerakan partikel vertikal. Kecepatan gelombang sekunder mulai dari 4 sampai 7 km per detik. Macam-macam seismograf. 1. Seismograf horizontal. Seismograf horizontal terdiri atas massa stasioner yang digantungkan pada tiang dan dilengkapi engsel di tempat massa itu digantungkan, serta jarum di bagian bawah massa tersebut. Apabila terjadi gempa, massa itu tetap diam, dan tiang serta silinder dari bawahnya bergetar dengan bumi. Akibatnya, terdapat goresan pada silinder berlapis jelaga. Goresan pada silinder itu berbentuk garis patah yang dinamakan seismogram. 2. Seismograf vertikal. Pada seismograf vertikal, massa stasioner digantung pada pegas. Gunanya untuk meramalkan gravitasi bumi. Pada waktu getaran vertikal berlangsung, tempat massa itu digantungkan serta silinder alat pencatat ikut bergoyang. Namun, massa tetap stasioner, sehingga terdapat seismogram pada alat pencatat. Di sebuah stasiun gempa, dipasang dua seismogram horizontal yang masing-masing menghadap ke arah timur, barat, dan utara selatan. Dengan dua seismograf ini, tercatat getaran dari arah timur barat dan utara selatan. Sehingga dari resultannya, orang dapat menentukan arah epicentrum dan dibantu dengan sebuah seismograf vertikal yang dipasang bersama kedua seismograf tadi. Dapat ditentukan letak epicentrum gempa tersebut. Jenis-jenis gempa. A. Gempa tektonik, yaitu gempa yang disebabkan oleh gerakan tektonik berupa patahan atau pergeseran lempeng bumi. Gempa tektonik diketahui mampu merembet ke seluruh bagian permukaan bumi. Pelepasan tenaga pada pergeseran lempeng bumi seperti gelang karet yang ditarik dan dilepaskan secara tiba-tiba.
Selain pergeseran lempeng bumi, gerak lempeng bumi yang saling menjauhi satu sama lain juga dapat mengakibatkan gempa bumi. Pergeseran lempeng bumi terjadi saat dua lempeng bumi yang bergerak saling menjauh akan membentuk lempeng baru di antara keduanya. Lempeng yang baru terbentuk memiliki berat jenis yang jauh lebih kecil dari berat jenis lempeng yang lama. Contoh, gempa Aceh dan Bengkulu. B. Gempa vulkanik, yaitu gempa yang terjadi sebelum, pada saat, maupun sudah gunung api meletus. Magma yang berada pada kantong di bawah gunung tersebut mendapat tekanan dan melepaskan energinya secara tiba-tiba sehingga menimbulkan getaran tanah. Selain itu, pelepasan energi stres tersebut juga menyebabkan gerakan magma secara perlahan. Aktivitas gempa bumi tektonik dapat memicu aktivitas gempa vulkanik. Naiknya magma ke permukaan bumi dapat dipicu oleh pergeseran lempeng tektonik pada sesar bumi. Biasanya ini terjadi pada batas lempeng tektonik yang bersifat konvergen atau saling mendesak. Contoh, Gunung Krakatau. C. Gempa runtuhan atau tirban, yaitu gempa yang terjadi akibat runtuhnya bagian atas rongga atau goa alam dan buatan, contohnya bekas tambang. Biasanya terjadi di pegunungan pasir. Gempa bumi runtuhan juga bisa disebabkan karena lereng gunung ataupun bukit yang runtuh akibat tidak bisa menahan beban atau kemiringan yang terlalu tajam. Gempa bumi runtuhan umumnya terjadi di daerah pertambangan, kemudian di daerah pegunungan kapur, lereng gunung atau pantai berdinding curam maupun di daerah gua. Gempa bumi runtuhan ini jarang terjadi karena memang tidak selalu tempat tersebut mengalami longsor. Meskipun jarang terjadi, namun ada baiknya kita selalu berjaga-jaga. Terlebih bagi masyarakat yang berada di daerah sekitar kawasan yang telah disebutkan di atas dan ketika memasuki musim penghujan yang berpotensi rawan longsor. Contoh, gempa Pangandaran. D. Gempa tumbukan, yaitu gempa bumi yang diakibatkan oleh tumbukan meteor atau asteroid ke bumi. Getaran ini disebabkan dari dampak tabrakan antara benda langit yang jatuh dengan permukaan bumi. Selain menimbulkan getaran di permukaan bumi, hal tersebut juga menyebabkan terciptanya kawah atau lubang di permukaan bumi. Kawah yang terbentuk ada berukuran kecil dan bisa berukuran besar. Hal ini tergantung dengan ukuran benda langit yang menghantam permukaan bumi. Contoh, kawah meteor Arizona. E. Gempa buatan, yaitu gempa yang terjadi akibat aktivitas manusia. Aktivitas manusia yang menimbulkan gempa bumi buatan ini berupa aktivitas yang besar dan menimbulkan banyak getaran. Contoh, ledakan nuklir, bom, atau dinamit. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan tutur kata dalam penyajian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kritik dan saran, dapat disampaikan di kolom komentar. Cuci tangan sampai bersih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.